Nih, itu muaknya gue lihat market monitor Indonesia karena nggak ada ketat-ketat sama sekali. Berkali-kali gue ngomong sama AOC dan Gigabyte untuk turunin harga 24G2 SPU dan G24 F2. Angin lah, lu loh. Terpaksa sang raja terakhir harus gue keluarin 24 inch IPS 165Hz cuma 1680. Dan Koro yang akan gedor pintu rumah lu pada buat paksa turun harga. Nah, brand public turun gunung. Ini baru perangsang market sesungguhnya. No bacot, no badut. Dan ini monitor terbaik untuk lo beli di 1 jutaan, fokus gaming, terutama lu yang tinggal di Jabodetabek. Dan tinggal sponsor kali ini yang mesti gue kasih tahu. Edifier QD35, speaker audio certified by Jazz and CEA. Di dalamnya udah ada LDAC teknologi, jadi lu bisa enjoy high resolution audio sampai 96 kHz via wireless Bluetooth-nya. Udah triple connection, desain gak usah ditanya, sangat-sangat unik banget. Plus pilihan light effect yang banyak, sound kenceng, asik, agak condong ke bass tapi nggak intimidasi, enak di full volume. Cakep ditaruh di setup gaming lu di meja. Connect ke PC via USB-A langsung. Detailnya cek di deskripsi. Minggu lalu petinggi Pason meeting bareng gua dan tanya, Win, 加个税多少？比如要买1万台。 ya gua langsung jawab 1314 juta lah. Dan mungkin lu tanya, Dari mana gue tahu 1,4 juta harga yang pantas? ya jelas dari Koroi China-nya sendiri yang kasih tahu 24 inch IPS 165Hz udah di 1,3 juta. Dan pas gue meeting sama Ipason minggu lalu lebih gila lagi sih, 549 RMB bos, 1112 juta. Bah, mabok lu lihat pasar China, 165 IPS kayak nggak ada harganya. Dilelang sana sini. Yang entah kenapa hari ini udah naik ke 649. Ya mungkin dimarahin brand-brand lain yang nge-sembel juga di pabrik HKC. Ya setelah Ipason Indonesia nego langsung sama pabrik HKC-nya, ternyata harga terbaik yang mereka bisa keluarin untuk Indonesia di 1680. Ini pun harga yang udah sangat-sangat gila. Koroi langsung membunuh 75100 di pasaran yang jadi sangat nggak jelas harganya di Indonesia. Bahkan bukan hanya membunuh, tapi sapu bersih market 75100 langsung sangat kelihatan overpriced dan kelihatan tolol harganya. Capek-capek gue bikin list sama update harga. Fungsi buat sapu bersih, nomor si Koroi. Dan pembantaian berlanjut ke 1400 ke atas tanpa ampun. Koroi jadi monitor termurah IPS gaming 165Hz, 600.000 lebih murah dari 24G2 SPE, 800.000 lebih murah dari G24 F2, bahkan masih 300.000 lebih murah dari monitor sekarat gak jelas Acer RG241Y. Mampus semua jaga harga terus dari kemarin. Koroi dateng gedor pintu depan rumah lu, paksa untuk turun harga. Lu masih nggak mau turun, temen lu debu di gudang distributor dan kasih Koroi jualan sebanyak-banyaknya di Jabodetabek. Dan dua pertanyaan yang mungkin langsung ada di otak lu sekarang. Bang, kenapa sekarang spek 165Hz bisa mepetin 75100? Bahkan bisa dibilang membunuh segmen di bawahnya ya? Dari isu beredar yang gue dapat, dan ini cukup dikonfirm sama Ipason, Amerika dan Eropa cancel order banyak monitor dan TV sama pabrik China. Yaitu semua didukung pula sama berita-berita yang ada di media. Amerika terancam nggak bisa bayar utang, Eropa dan Sentral Asia cost of living crisis karena inflasi tertinggi, efek COVID-19, perang Rusia-Ukraina, semua numpuk di 2023 ini. Dan logika juga sih, masa lagi krisis mikirin beli TV sama monitor, kan nggak mungkin. Dan kalau Eropa dan Amerika bermasalah, jual monitornya kemana? Indonesia lah. Dan harus ya Indonesia akan dapat guyuran monitor segar, harga murah dan spek nggak masuk akal di tahun ini sama tahun depan. Dan berikutnya mungkin lo tanya, Bang, mungkin nggak sih Koroi ini pakai panel nggak jelas, panel sisaan gitu, QC-nya ngasal-ngasalan sampai kualitasnya ngaco? kalau lu tanyanya mungkin atau enggak, gua akan jawab mungkin. Tapi kalau lu pikir ulang, apakah masuk akal pabrik HKC pakai panel sampah atau panel buahan ke brandnya sendiri? Koroi ini gua akan jawab langsung, nggak masuk akal. Karena Koroi sebagai brand internal pabrik yang fungsi jadi asuransi masa depan, semisal brand lain yang assemble di pabrik nego kayak tai atau nggak mau assemble lagi ke depannya. Nggak masuk akal sama sekali pabrik HKC ini bikin image brand Koroi ini hancur dari segi kualitas di market. Karena kalau image market udah rusak tentang kualitas, Koroi ini nggak akan jadi penyelamat market di akhir waktu nanti. Ya ngangkat brand image yang rusak sih lebih sulit dibanding bikin brand baru. Buat gue lebih masuk akal pabrik HKC ini bikin Koroi yang cukup oke, ada bagian yang dikurangin dan harganya sangat murah. Ada bagian yang kurangin ini, bahkan gua rasa disengaja kurangin, bisa lu lihat di saturasi P3 di Koroi satu ini. Kayak sengaja gitu, panelnya dibikin birunya miss banget sampai ke atas sini, ngarah ke arah cyan. Ini cukup jarang terjadi. Karena kalau di AOC, blue-nya ke arah blue bawah, error dari target, bukan ke arah cyan. Putihnya sendiri punya CCT yang cukup oke, panelnya agak kurang warna merah dan gamma udah bagus. Dan di 4 lu udah dapetin putih yang sangat akurat, paling akurat dari banyak yang kita udah tes. Standar Delta AITP untuk jadi sangat akurat itu di 5 atau di bawah 5. Lu bisa bilang Koroi ini bersaing sama monitor sampai
AOC 24 G2E. Gambarnya sendiri udah nice di 91% P3, warna akan terasa cukup keluar untuk gaming dan lu bisa lihat jelas kelihatannya Koroi sengaja atau pabrik HKC ini sengaja kurangin kualitasnya. Koroi bikin blue dan magenta masalah dibikin ngaco color managementnya. Secara gamut 24E3 ini masih tempatin posisi yang paling atas untuk luasan warna. Walaupun grayscale bagus dan gamut luas, udah jelas Koroi nggak akan bisa sangat akurat di P3 ya karena masalah di blue dan magenta tadi. Posisi cukup atas bersaing sama SPE, masih kalah dibanding F2 ataupun G2E. Dan udah jelas panelnya akan oversaturated di sRGB, nggak bisa diandelin akurasinya. Koroi ada kasih preset sRGB yang menyesatkan, gue bisa bilang, karena gamutnya lebih hancur dibanding preset defaultnya. Grayscale juga sangat hancur di CCT dan udah jelas preset ini nggak bisa dipakai karena akurasi sRGB-nya sampai ke 27. Preset user ada dikasih, gue lihat nggak terlalu beda sama default public, jadi ini optimal setting yang bisa lu pakai, targetnya ke 200 nits. CCT bisa gue bikin jadi sangat rapi sampai grayscale sangat akurat di 3, tapi tetap warna blue dan magenta yang ngaco, gue nggak bisa bikin panelnya lebih akurat lagi. Dan harus full kalibrasi pakai Kalman Create Easy Profile, baru kita bisa dapetin hasil yang sangat akurat di 1,7. Itu pun warna blue dan magenta tetap ngawur di ujungnya. Dan ini untuk hasil kalibrasi sRGB 1,3 dan kembali blue-nya ngaco di ujung. Asli ini mah disengaja sama Koroi pas injek firmware ke monitornya untuk warna. Kontras bagus sesuai standar IPS 1000 lebih dikit. Jangan lupa BenQ cepetan kasih nama laut ke Koroi biar Koroi anterin lu ke laut itu dan singkirin EX240 dari pasaran. Max Brightness di sini dikorbanin sama Koroi di 224. Jelas ini terbantai sama 24 G2E, G2 SPE dan F2. Nggak cocok Koroi ini dipakai di sebelah jendela yang tembus cahaya matahari. Tapi biasanya 200 nits sudah cocok di ruangan kamar pada umumnya. Minimum brightness juga udah bagus di bawah 50 nits, cukup asik dibawa gelap-gelapan. Kelengkapan yang dikasih kabel power udah berikut adapternya dan kabel DisplayPort. 1,6 juta dapat DisplayPort. Koroi langsung pakai jet kirim BenQ EX240 itu ke laut yang di request. Monitor Koroi ini bisa lu beli di 1680 dengan garansi pasang 3 tahun yang mesti lu kirim ke Jakarta untuk klaim garansinya. Dan sistem garansinya kalau ada factory error di tahun pertama langsung ganti unit baru, dot minimal 5 titik baru garansi berlaku. Dan untuk tahun kedua dan ketiga sistem garansinya case by case, kasus per kasus ditanganinnya. Gue udah minta kejelasan sama Ipason untuk hal ini, tapi mereka tetap bilang mau case by case untuk tahun kedua dan ketiga. Itu kenapa gue bilang yang akan dapetin value tertinggi ya orang yang tinggal di Jabodetabek, karena ongkir bolak-balik paling murah ke Jakarta. Dan jelas lu bisa lihat dari kualitas warnanya, inilah sang raja terakhir brand dari pabrik yang fungsinya untuk gebrak market, yang sengaja diakalin warnanya dikit biar bisa untung dua sisi. Merangsang market gila-gilaan yang akhirnya pabrik assemble dapat orderan assemble lagi ujungnya cuan. Dan pabrik HKC ini cuan juga dengan langsung jualan Koroi. Dua sisi cuannya. Dan kalau kata pedagang glodok sih, Bangke enak banget tuh cuan, kantong kiri kantong kanan. raja terakhir ini semakin susah didebat ketika lu lihat kualitas response time-nya. OD off jadi preset terbaik buat lu pakai di 617 karena setelahnya udah overshoot. Koroi kualitasnya mepetin AOC G2 SPE, F2 dan AOC G2E. Udah jelas ini ngebantai 100 Hz CM dan ViewSonic. Dan lebih jelas lagi membantai 24E4 yang sama-sama 165 Hz tapi pakai panel VA. 24E3 di sini lebih cepat 48%. Hampir 50% lebih cepat dibanding 24E4 Koroi-nya sendiri. Dan di UFO udah ditunjukin jelas ViewSonic tersingkir 100 Hz nggak mampu lawan liga ini. Acer kalah cepat dibanding SPE dengan bayangan di belakang UFO lebih banyak. SPE, Koroi dan F2 bersaing ketat bertiga dengan karakter beda banyak bayangan di shade paling gelap sedikit-sedikit. Koroi sedikit aja kelihatan lebih blur di abu tengah di bagian kaki UFO-nya, tapi overall masih bersaing dan semuanya jelas masih terbantai dengan 270 Hz terbaik Asus. Panelnya juga tetap bersih sampai 60 fps pas gue tes. Untuk adaptive sync gaming jelas 24E3 ini lebih better dibanding 24 G2 SPE. Dan langsung kelar lah, 5-600 ribu lebih murah dari G2 SPE dan hampir 800 ribu lebih murah dibanding Gigabyte. Apa yang mesti lu komplain dari Koroi ini selain beli barang? I don't miss, I don't play none, I don't diss, I don't say none, I go switch, that's an A1. Gue juga udah forward komplain lu pada tentang packing kayu Koroi yang 200 ribu. Harusnya sih nggak semahal itu ya. Ini akan menghambat orang-orang luar kota beli. Dan juga garansi gue minta berikutnya diperjelas lagi, karena garansi semakin penting ketika lu lihat Koroi punya kegilaan lagi di 34 inch yang udah dikirimin sampelnya di studio kita. 1000R WQC 165 Hz, panel yang sama yang dipakai AOC CU34 G3S. Yang terakhir gue masih lihat dijual AOC Indonesia sekitar 6,7 juta. Koroi udah jual monitor itu di 4,5 juta. Oh my God.
2,2 juta bedanya sama AOC. Belum lagi rangsangan promo flash sale Tokopedia dari Corey 24M4 yang pakai panel V udah sentuh di 1266. Bedebah harganya. Mampus sih AOC kalau diginiin terus sama sahabat karibnya dari China langsung. AOC digasak, apalagi brand lainnya. Langsung diantar ke laut sama Corey. Tinggal pilih aja nama lautnya kayak BenQ IX240. Dan terlebih lagi badut goblok itu kelihatannya mau jadi yang tergoblok di Indonesia. Dengan jualan monitor 34 inch itu masih di 6,2 juta. Hari ini pabrik langsung yang turun dan mampusin badut goblok itu. Karena kita tahu di China udah di harga 3,1 juta. Xiaomi 34 inch terbaik itu setengah harga resmi di Indonesia. Alvinse boleh bacot, Xiaomi nggak take profit lebih dari 5% di hardware. Lu lihat, Xiaomi Indonesia take profit hampir 100% di monitor 34 inch ya. Goblok yang luar biasa. Bahkan lebih konyolnya, monitor 34 inch itu di China dijual lebih murah dibanding 30 inch yang diresmi sama badut satu itu. Aduh, buset, udah nggak waras itu gobloknya. Kecerdasan bisa diukur karena ada batasnya, kegoblokan tidak bisa diukur karena tidak ada batasnya. Emang mesti minum yang pahit nikmat gini habis menyaksikan kegoblokan luar biasa. Terlepas dari itu, thank you buat Corey yang mendobrak market Indonesia dengan IPS 165Hz terbaiknya dengan harga yang nggak ngotak saat ini. Kembali gue ingetin buat lo yang tinggal di Jabodetabek dan fokus ya buat gaming, terutama gaming kompetitif kayak Valorant. Ini monitor terbaik yang bisa lo beli di 1,6 juta. Dan disclaimer terakhir, unit yang gue pegang di sini adalah unit sampel dari pabrik HKC langsung dan satu-satunya di Indonesia pas video ini dibuat. Jadi gue harap nonton video ini tetap dengan jiwa skeptis, atau orang bule itu biasanya ngomong take it with a grain of salt. Gue cuma takut ini golden sample doang soalnya. Ini bener-bener bukan salahnya Ipason Indonesia karena mereka cuma dapat sampel dan langsung kirimin ke gue. Ya untuk ngebuktiin ya, gue mesti minta atau beli monitornya lagi unit market yang sampai di Indonesia akhir Juni nanti. By the way di Tokopedia masih PO supaya kasih kalian gambaran pasti. Di sisi lain lu boleh skeptik sama Corey, tapi lu harus lebih skeptik lagi sama brand lokal kayak SPC, Armageddon, Furion, Faro, Aero, terutama Cube Gaming. Gue beli 2K Gaming ya GF27QE. Punya body yang 100% sama kayak monitor Ipason yang dikirimin ke gue. E2729GZ. Cube Gaming aja bikin di HKC dia. Buat apa gue beli Cube Gaming kalau pabriknya sendiri yang bikin monitornya dia udah geber langsung di Indonesia? Ngapain coba gue buang-buang 3,5 juta buat brand lokal dengan QC yang mungkin nggak dilakukan sama sekali ya. Cube Gaming harus sujud di hadapan ViewSonic VX2782K. Corey 24 inch gaming IPS 24A3 ini akan kuasain market sampai Agustus nanti karena ViewSonic baru confirm ke gua beberapa hari lalu VX2479 HD Pro segmen yang sama kayak Corey ini akan masuk di Agustus. Di China itu harganya 1,3 juta. Gua nggak tahu ViewSonic Indonesia akan mampu di berapa nanti. Harus selama itu nunggu ya karena brand-brand internasional kayak ViewSonic ada meeting tengah tahun di bulan Juli, ada Computex Juni kemarin buat brand bakar duit nggak kira-kira, baru kerja lagi di Agustus. Banyak banget dah kesibukan dan birokrasinya. Terlalu lemot. Seakan-akan nggak mikir kalau tiap hari ada aja yang cari dan mau beli monitor. Lu pada yang mau cek bisa join Discord GTA di deskripsi di bawah untuk lihat itu. Ya selama itu pula Corey dikasih kebebasan jualan sebanyak-banyaknya sampai Agustus nanti. Itulah efek dari nggak ketatnya market monitor di Indonesia. Sampai raja terakhir Corey mesti datang ngacak-ngacak. Dan buat lu pada yang mau lihat alasan brand Corey ini lahir ada di video ini. Dan walaupun panel VA Corey 24E4 kacau untuk gaming kompetitif, itu nggak terjadi kalau kita ngomongin Samsung di kelas premium. Gue Eldwin dari GTA, sampai jumpa dan